Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Rahmasita, NIM 20520000022, kelas 4 APGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis saya mengenai lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu lukisan. Lukisan adalah hasil karya dua dimensi yang digambar oleh seorang pelukis atau ahli gambar. Mengapa saya memilih lukisan ini? Lukisan karya Raden Saleh ini sangat unik karena sebelum lukisan ini dibuat, lukisan ini sudah digambar terlebih dahulu oleh Nicolas Pieneman. Dua lukisan ini menceritakan cerita yang sama dengan tokoh utama yang sama di waktu yang sama, namun dengan sudut pandang yang bertolak belakang, sehingga informasi dan pesan yang dapat diterima oleh penonton berbeda pula. Pesan moral yang dapat kita ambil dari lukisan ini adalah sebuah informasi dari sebuah lukisan tergantung pada sudut pandang seorang pelukis. Lukisan ini bertemakan aktivitas manusia, yang artinya seorang pelukis ingin menggambarkan beragam aktivitas yang dijalankan manusia. Selain itu, lukisan ini adalah lukisan pertama di Asia Tenggara yang memiliki genre lukisan sejarah. Bagi seorang pelukis, lukisan adalah tempat untuk menyalurkan ekspresi, perasaan, minat, bakat mereka. Lalu, lukisan juga dapat berfungsi sebagai terapi. Untuk istilah medisnya bernama art therapy, di mana seseorang saat mengalami stres bisa menyalurkan stres mereka dalam bentuk sebuah lukisan. Sebagai komunikasi dan informasi, saya ambilkan contoh dari salah satu karya Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Di sana beliau menggambarkan Diponegoro dalam keadaan dada membusung, yang artinya beliau itu tangguh, tidak takut, dan tidak pasrah, bertolak belakang seperti apa yang digambarkan oleh Nicolas Pieneman. Fungsi lukisan di sekitar kita biasanya hanya untuk hiasan rumah atau mungkin dekorasi-dekorasi atau hanya pajangan di museum. Bagi seorang pelukis, melukis bukan hanya untuk menyalurkan sebuah bakat, namun juga sebagai mata pencaharian, di mana lukisan yang mereka buat dapat mereka perjualbelikan dengan harga yang lumayan, tergantung dengan harga jual dari lukisan tersebut. Lukisan dapat dijadikan sebuah ide bagi pelukis lainnya. Contohnya, seorang pelukis datang ke museum lukisan, mereka melihat bagaimana lukisan satu dengan yang lain digambar dengan teknik yang berbeda, dengan tema yang berbeda, sehingga memunculkan ide dari seorang pelukis tersebut. Tak hanya itu, lukisan juga bisa dijadikan referensi seperti apa yang saya lakukan sekarang. Saya menganalisis sebuah lukisan, jadi saya harus melihat lukisannya seperti apa, sejarahnya bagaimana, digambar oleh siapa. Jadi dengan dijadikan sebagai referensi seperti ini, lukisan yang awalnya hanya sebuah gambar bagi kita, ternyata setelah kita mencari tahu lebih dalam, menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita bahas. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.